jamahan tangan kasihmu. Memang ku tak mengerti apa. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di hari ini sahabatku dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku, seperti biasa di hari Selasa kami hadir ke ruang dengar sahabat dengan topik dan juga pembahasan yang luar biasa dengan pembicara kita atau narasumber kita di malam hari ini yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Selamat bergabung bagi sahabatku yang baru bergabung di live streaming dimanapun sahabat berada dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya. Happy people, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga sahabatku dari negara-negara lainnya yang bergabung di live streaming di www.suryakebenaran.com. Sahabatku, di malam hari ini kami juga mengingatkan kepada sahabat, bagi sahabat yang mau bergabung bisa langsung saya dengan atensi pertanyaan sahabat nanti di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 di malam hari ini, seperti flyer yang sudah kami bagikan ke ruang dengar sahabat, dan pastinya akan ada pembahasan yang luar biasa dan ada pesan Tuhan juga bagi setiap kita. Ini merupakan pembelajaran bagi kita umat Tuhan dan juga para pendengar setia Radio Surya Kebenaran. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua sahabatku, bersama dengan Rio di studio, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaikum, selamat malam Dedi. Alaikum shalom Rio, alaikum shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Yes, haleluya. Ya Dedi, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Ded? Saya akan berbicara tentang melek hukum dan politik. Jadi umat Nasrani itu jangan buta. Baik. Begitu. Jadi kita jangan buta tentang hukum dan politik. Iya. Harus tahu. Harus tahu. Ya, jadi ketika harus tahu ini pastinya akan memberikan kita wawasan tambahan lagi. Dan juga pastinya tuh ada orang Kristen juga yang terjun di dunia politik, dan ada juga yang sebatas mengerti ya Dedi. Iya, betul. Nanti kita akan bahas. Oke, jadi di malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang luar biasa, dan pastinya juga akan ada pesan-pesan yang luar biasa yang pastinya akan dibagikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Dan sahabatku, siaran di malam hari ini juga nanti sahabat bisa menyimak kembali, menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Ya baik, jadi daripada kita berlama-lama, langsung saja nih kita masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya ambil judul melek hukum dan politik. Sebetulnya didasari dari dua berita yang saya dapatkan. Yang pertama adalah berita dari liputan6.com tanggal 21 Maret tahun 2022 yang lalu, yang memberitakan bahwa KPI melarang stasiun TV mengundang penceramah radikal selama bulan Ramadan. Intinya itu. Kemudian yang kedua ada berita baru, saya lupa mencatat datanya, bahwa Sekolah Tinggi Teologi juga harus melek hukum dan melek politik, bukan hanya memberitakan Injil saja. Nah, saya pikir saya setuju juga tentang masalah ini karena situasi dan kondisinya memang harus kita tahu sekarang ini. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus melek politik? Ada dua hal penting yang mengacu kepada dua sumber tadi. Yang pertama adalah karena radikalisme marak di Indonesia yang mengkafir-kafirkan orang selain dirinya, semua kafir pokoknya. Wong terhadap sesama Islam sendiri juga dikafir-kafirkan kok. Jadi ini membuktikan seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa khilafah meskipun menurut saya juga baik karena ada pengikutnya, namun tidak cocok untuk Indonesia yang heterogen. Ada banyak suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Sementara khilafah kan menghendaki homogen. Terbukti sesama Islam saja dikafir-kafirkan, apalagi terhadap yang beda keyakinan. Bisa-bisa ketika mereka yang menjadi penguasanya, semua yang tidak sama akan dilibas habis jika tidak sepaham dengan mereka.
Jadi ini hal yang pertama. Jadi saya mengharap umat Kristen ini peduli dengan situasi dan kondisi negara kita. Jadi kita berdoa kan kita mendoakan negara kita juga. Nah, ketika kita mendoakan itu kita doanya terarah kemana yang seharusnya kita mendoakannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah himbauan dan saran untuk tidak terpapar politik dan radikalisme selama ini tidak cukup berefek. Jadi pemerintah yang melindungi masyarakat supaya tidak terjadi perang saudara atau ideologi Pancasila yang selama ini sudah terbukti mampu menyatukan berbagai macam yang heterogen tadi ya, suku, ras, bahasa, budaya dan agama dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Jadi yang melek hukum dan politik harus bersuara untuk mempresentasikan kebenaran dan Pancasila sebagai ideologi dasar bernegara yang sudah terbukti mampu mempersatukan bangsa dan negara yang heterogen. Karena ada banyak suku, bahasa, golongan, budaya, agama yang harus dipertahankan. Artinya tidak boleh harus ada yang tersingkir. Ada orang yang ngomong begini, Pak, saya tidak tertarik berita-berita politik. Jangan posting ke saya berita politik. Saya cuma jawab, ya baik, saya tidak akan posting lagi. Kenapa orang bisa mengatakan demikian? Orang tidak menyadari bahwa dampak politik itu mau tidak mau, suka tidak suka akan dialaminya juga. Nah, ini yang harus kita perhatikan ini, Rio. Nah, lalu ada orang tanya, bagaimana respon Gereja Pemulihan Firman tentang melek politik? Karena itu saya bilang, ya, saya akan membahas tentang masalah ini. Karena itu di dalam kebijakan Gereja Pemulihan Firman dari awal, itu kan kami ada ADART. Nah, di ADART di situ ada satu kalimat, tidak boleh berpolitik praktis. Nah, yang dimaksud dengan tidak boleh berpolitik praktis, itu artinya tidak boleh memaksakan kehendak untuk menjadi anggota salah satu partai politik, tetapi memberi ruang kebebasan kepada semua yang ada di Gereja Pemulihan Firman untuk mendukung partai politik tertentu yang menurutnya baik dan tidak radikal. Karena kembali radikal itu kurang bagus untuk bermasyarakat. Termasuk Gereja Pemulihan Firman sendiri kan saya sudah katakan tidak kompromi tetapi tidak radikal. Tentu sebagai anggota politik, sebagai anggota partai politik untuk menyatakan kebenaran, bukan hanya mengekor atau cari duit. Ya. Ada yang WA ke saya, kenapa gereja berpolitik? Berarti sudah kotor dong gereja. Saya bilang, kita berpolitiknya bukan memaksakan kehendak untuk memihak salah satu partai politik. Bahkan jika mau mendirikan partai politik pun boleh-boleh saja. Namun tidak mengharuskan mendukung partai politik yang didirikannya. Itu merupakan satu keharusan. Jadi berpolitiknya Gereja Pemulihan Firman itu melatih jemaat untuk melek politik dan melek hukum, sehingga tidak dipermainkan para politikus busuk. Firman Tuhan juga mengajar kita untuk melek politik dan hukum. Salah satu di antaranya adalah Hadassah atau Ester. Jika tidak berpolitik, maka orang Yahudi sudah punah, dipunahkan oleh Haman. Dan itu tertulis dalam kitab Ester 2 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, Ester pun tidak mengungkapkan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai telah memerintahkan kepadanya supaya dia tidak mengungkapkannya di hadapan raja. Nah, ini supaya Ester bisa berada di lingkaran kerajaan pada saat itu. Akibatnya Ester tahu rencana busuk Haman yang akan dilakukan oleh Haman untuk mengholocaust, ya, membinasakan semua orang-orang Yahudi. Dan di dalam Ester 3 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan terpancar dari matanya bahwa dia sendiri ingin membunuh Mordekai. Tetapi bukan hanya dia, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai.
Dan Haman berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi. Perhatikan, Haman berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasweros. Tetapi kita melihat di dalam Ester 4 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Mordekai memberitahukan kepada Hathach segala hal yang terjadi padanya dan tentang sejumlah uang yang telah Haman katakan untuk membayar perbendaharaan raja untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah politik semua. Jadi kalau kita pelajari kitab Ester ini politik kelas tinggi, Rio. Karena itulah maka kita harus bisa memahami situasi dan kondisi perpolitikan khususnya di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ester karena dia dekat dengan raja, berada di lingkungan raja, maka dapat menghancurkan rencana Haman. Di dalam Ester 7 ayat 6 sampai 10 saya perlu baca ini karena sebuah kisah yang menarik dari Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, dan Ester berkata, orang yang merupakan musuh dan yang membenci itu Haman, orang jahat ini. Maka Haman menjadi ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ini setelah banyak rekayasa di dalam kehidupan Haman dan Ester, sampai akhirnya terjadilah penjebakan di situ. Dan raja dengan murkanya bangkit dari pesta anggur itu ke taman istana. Tetapi Haman terus memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena dia melihat bahwa kemalangan telah ditentukan oleh raja terhadapnya. Dan raja kembali dari taman istana ke dalam ruang pesta anggur itu, tetapi Haman sedang tersungkur pada katil tempat Ester ada di atasnya. Maka raja berkata, apakah dia juga akan menggagahi ratu sementara aku ada di dalam istana? Ini karena raja sudah marah murka terhadap Haman. Ya, perkataan itu keluar dari mulut raja dan mereka menyelubungi muka Haman. Dan Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, berkata, juga lihatlah tiang gantungan dari kayu setinggi 50 hasta yang telah Haman buat untuk Mordekai, yang telah mengatakan hal baik bagi raja berdiri di rumah Haman. Lalu raja berkata, gantunglah dia pada tiang itu. Maka mereka menggantung Haman pada tiang gantungan yang telah dia persiapkan untuk Mordekai. Dan surutlah murka raja. Jadi inilah alasan terkuat untuk kita perlu belajar atau melek politik. Karena seperti cukup lama saya sudah menyampaikan di refleksi bahwa peta perpolitikan yang ada di negara kita itu akan berdampak terhadap kita. Jadi kalau kita misalkan, masa bodoh toh saya juga nggak ikut-ikut seperti itu. Tetapi kalau terjadi perubahan politik, kita akan ikut kena dampaknya juga. Nanti ada banyak pembahasan, tetapi alasan terkuat memahami atau melek politik itu apa sebetulnya? Nanti saya sampaikan di sesi yang kedua, Rio. Lebih seru lagi. Baik, terima kasih Dedi atas sesi yang pertama ini. Sahabatku, sangat menarik sekali dan pastinya akan ada pertanyaan-pertanyaan sahabat. Ini berkaitan dengan judul kita di malam hari ya sahabatku ya, melek hukum dan politiknya bersama dengan Bapak Gembala Yakub Solistio. Jadi bagi sahabat yang mau bergabung langsung saja di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Kami menunggu sahabatku dan jangan kemana-mana, kita akan break dulu untuk mendengarkan lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi. Yeah.
sebagai pelita jalan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku segenap jiwaku, masuk
Ya, baiklah sahabatku, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi, berbicara tentang melek hukum dan juga politik ya, bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di 107.8 Rio ingatkan bagi sahabat yang mau bertanya atau mempunyai atensi pertanyaan di malam hari, atau ada hal yang ingin sahabat tanyakan, langsung saya di 0816654532. Untuk sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan kami ingatkan sahabatku, siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo. Baik, jadi silakan kita masuk saja pada sesi yang selanjutnya sambil menunggu atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini, berbicara tentang kita nih harus sadar nih akan hukum dan politik. Silakan, Dad. Ya, terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Saya sampaikan ke sesi yang kedua, yaitu alasan terkuat harus memahami dan melek politik itu untuk apa? Dua hal. Yang pertama tentu dasarnya adalah firman Tuhan, yaitu karena Tuhan ingin kita menjadi kepala bukan ekor. Nah, kalau kita buta, bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Kita melek baru kita bisa menuntun orang buta. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 dari Indonesian Literal Translation, ayat ini cukup terkenal. Ayatnya berbunyi, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan untuk melakukannya. Jadi orang yang buta politik itu akan jadi bulan-bulanan politikus. Meskipun kita buta politik, tetap saja saat terjadi perubahan politik akan berdampak pada diri orang yang buta politik tersebut juga. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus memahami dan melek politik. Tentu yang dimaksud melek politik adalah juga melek hukum. Artinya kita berpolitik tanpa melanggar hukum begitu. Tetapi tidak berpolitik praktis artinya memaksakan seseorang untuk mengikuti kita, tetapi memberi kesempatan untuk orang lain bisa berpikir. Ya, kalau kemudian mengikuti kita, ya puji Tuhan, artinya kita orang itu bisa memahami tentang jalan pikiran kita. Tetapi kalau harus berbeda, ya kita tidak boleh menjadi musuh, karena di dalam Tuhan itu kan kasih sebagai dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin merubah sistem jika kita tidak berada di dalam sistem. Jika kita tidak punya otoritas, tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan sekecil apapun. Kita mau kalau misalkan kita mau memberantas koruptor, tidak mungkin bisa jika kita tidak punya otoritas yang mampu mengeluarkan kebijakan hukuman berat terhadap koruptor. Jadi otoritas itu penting. Demikian pun di dalam bidang kerohanian. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, saya akan memberikan satu pertanyaan nih kepada Rio nih. Kalau misalkan tadi kan berbicara tentang kita kalau mau mengubah sistem, ya kita harus ada di sistem itu. Ya, dalam arti kita harus punya otoritas. Nah, sekarang contohnya nih, kalau Rio mencintai seseorang, katakanlah si cantik begitu ya. Dan si cantik juga cinta sama Rio. Ya, artinya saling mencintai lah ya. Bisa tidak Rio dan si cantik mengeluarkan akte pernikahan sendiri? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak punya otoritas ya. Jadi kalaupun punya akte nikah yang dikeluarkan sendiri, saat ada operasi justisi sedang menginap berdua di hotel, Rio menunjukkan akte nikah buatannya sendiri dan yang ditandatangani sendiri, pasti akan diklarifikasikan validitasnya akta tersebut. Tetapi jika pegang akta nikah yang saya keluarkan mau diklarifikasikan kemana saja, juga tidak akan bermasalah. Nah, ini salah satu contoh pentingnya otoritas. Jadi setidak-tidaknya jika melek politik, bisa tahu jalurnya jika ada permasalahan yang ada kaitannya dengan politik. Cuma yang dilarang jika pelayanan dalam kekristenan dipolitisasi,
karena Tuhan bisa marah. Artinya kita kalau berbicara di dalam pelayanan ya, tidak ya tidak. Misal untuk milih ketua tertentu pakai cara-cara politik praktis, itu namanya mempolitisasi urusan rohani. Ini yang tidak boleh terjadi di dalam gereja. Saya pernah mengikuti sebuah pemilihan ketua sinode, Rio. Ya, itu bermain kusak-kusuknya itu seperti persis partai politik. Nah, ini kan mengerikan sekali. Ya, saya dengar juga ada politik uang dan sebagainya. Ini sudah di luar jalur kerohanian sebetulnya. Rabi Saul saat ditangkap juga menggunakan hak politiknya. Misalkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 15 dan ayat 27 sampai 40. Dan di sini saya akan bacakan yang demikian bunyinya. Dan setelah hari-hari itu, sesudah bersiap-siap kami naik ke Yerusalem. Namun ketika 7 hari akan segera digenapi, pada waktu melihat ia di bait suci, orang-orang Yahudi dari Asia mengacaukan semua kerumunan orang itu, dan mereka menjatuhkan tangan atasnya sambil berteriak, "Hai para pria, orang-orang Israel, tolonglah, inilah orang yang mengajari semua orang di mana-mana menentang bangsa dan Torah dan tempat ini, dan lebih lagi dia juga membawa masuk orang-orang Yunani ke dalam bait suci dan mencemarkan tempat kudus ini. Sebab sebelumnya mereka telah melihat Trofimus orang Efesus itu di dalam kota bersamanya, yang mereka sangka bahwa Rabi Saul atau Rasul Paulos telah membawanya masuk ke dalam bait suci. Seluruh kota itu pun menjadi gempar dan terjadilah suatu gerakan massa. Dan setelah menangkap Rabi Saul atau Paulos, mereka menyeretnya keluar bait suci, dan seketika itu juga pintu-pintu ditutup. Namun sementara berusaha untuk membunuhnya, datanglah laporan kepada perwira pasukan itu bahwa seluruh Yerusalem telah menjadi kacau, yang dengan segera seraya membawa para prajurit dan para perwira bawahannya. Dia berlari turun ke arah mereka. Dan ketika melihat perwira dan para prajurit itu, mereka pun berhenti memukuli Rabi Saul atau Rasul Paulos. Kemudian sambil menghampirinya, perwira itu menangkapnya dan memerintahkan agar mengikatnya dengan 2 rantai, dan dia menyidik siapakah dia dan apa yang sedang ia lakukan. Namun orang lain meneriakkan sesuatu yang lain di antara kerumunan orang itu. Dan karena tidak dapat mengetahui dengan pasti penyebab kegaduhan itu, ia memerintahkan agar ia dibawa ke markas. Dan ketika tiba di atas anak tangga, terpaksalah dia diangkat oleh para prajurit karena desakan kerumunan orang itu. Sebab sekumpulan massa mengikutinya sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Adapun ketika akan terjadi, saya ulang, adapun ketika akan segera dibawa masuk ke dalam markas, Rabi Saul atau Rasul Paulos berkata kepada perwira itu, "Apakah diizinkan bagiku untuk mengatakan sesuatu kepadamu?" Dan dia berkata, "Engkau tahu bahasa Yunani, jadi engkau bukanlah orang Mitsraim atau Mesir yang sebelum hari-hari ini menimbulkan kerusuhan dan memimpin 4.000 orang pembunuh ke padang gurun?" Dan ini ayat 39, dan Rabi Saul atau Paulos berkata, "Aku sesungguhnya adalah seorang Yahudi, orang Tarsus, Kilikia, bukannya warga kota yang tiada dikenal. Dan aku meminta engkau, izinkanlah kepadaku untuk berbicara kepada orang banyak itu." Dan setelah dia mengizinkannya, sambil berdiri di atas anak tangga, Rabi Saul memberi isyarat kepada tangannya, dengan tangannya kepada orang-orang itu. Dan setelah terjadi keheningan menyeluruh, berbicaralah dia sambil berkata dalam dialek Ibrani. Akhirnya Rabi Saul atau Rasul Paulos bisa bersaksi dengan lebih leluasa. Ini satu kenyataan, Rio, dalam situasi yang chaos pada saat itu. Rabi Saul menggunakan haknya, dia berbicara untuk menunjukkan jati dirinya. Nah, ini berbicara soal perpolitikan ya. Kalau diceritakan akan lebih panjang lagi. Tetapi ini bisa berkaitan juga dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Ya, dalam hari-hari ini kan sedang rame nih, hebohnya
tentang dokter terawan. Ya, nanti saya akan sampai ke sana. Ya. Jadi berita heboh ini karena kan berita sudah simpang siur, tidak karu-karuan. Yes. Ada yang memberitakan bahwa berita heboh ID membunuh dokter terawan dengan memecatnya dari ID secara permanen. Sementara ID justru ikut mengucapkan bela sungkawa atas matinya Dr. Sunardi akibat ditembak Densus 88. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini ada orang juga yang kirim kepada saya WA, bagaimana Pak Yakub menyikapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Nah, karena itu saya katakan pendeta itu kan artinya orang yang pandai. Ya. Artinya dia harus mengetahui segala banyak hal, bukan hanya sekedar masalah rohani saja. Ketika ditanya soal masalah dunia politik enggak tahu, dunia hukum enggak tahu, dunia kedokteran enggak ngerti apa-apa. Pokoknya buta aja urusan dunia sekuler. Nah, ini kurang bijaksana kalau menurut saya, sehingga akhirnya bisa diombang-ambingkan. Ya, jadi nanti bagaimana kita menyikapi tentang situasi yang ada saat ini nanti akan saya bahas di sesi yang ketiga, Rio. Baik. Ya, ini saja dulu untuk sesi. Ya, baik, terima kasih Dedi. Ini sangat menarik nih di malam hari ini juga sahabatku. Sekali lagi langsung saja pertanyaan sahabat di malam hari ini tentang Melek Hukum dan Politik ya sahabatku, bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini di 0816654532. Nah, Dedi, ini kalau tadi kita berbicara tentang Esther, saya kembali ke Esther nih ya. Dari situ kan Esther begitu merahasiakan identitasnya karena ketika dia harus masuk di dalam istana raja nih. Nah, dia masuk di dalam sistem waktu itu. Dia begitu merahasiakan identitasnya. Nah, kalau saat ini dan itu tidak ada unsur bagaimana kepercayaannya dia utarakan di situ, imannya seperti apa, dia tidak memberitahukan kepada raja, sampai Haman kan yang ingin mencari tahu dan menyelidiki sampai akhirnya ingin menghancurkan. Nah, sekarang nih Dedi. Tapi saat ini ya kita tahu ya banyak sekali hal-hal politik yang membawa-bawa isu agama di dalamnya, terus juga mengatasnamakan background sebuah iman kepercayaan di dalam partainya mereka. Ini bagaimana nih pendapat Dedi akan hal itu? Karena itu kita seperti yang judul hari ini, kita harus melek politik dan melek hukum. Kalau kita kembali ke kitab Esther, coba Rio bisa baca dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal ayat terakhir. Di situ tidak membicarakan tentang masalah Tuhan sama sekali. Artinya apa? Kita harus bisa membedakan antara dunia perpolitikan dengan dunia kerohanian. Ini tidak boleh dicampur adukkan. Karena kalau dicampur adukkan seperti yang terjadi, artinya apa? Agama dengan politik dijadikan satu. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Agamanya bisa rusak, politiknya pun jadi tergradasi, artinya tidak murni. Sehingga akhirnya orang akan mengecap ini politik yang mempermainkan agama. Ya toh? Jadi sama-sama rugi sebetulnya. Tetapi karena politik itu syarat dengan kepentingan, maka ketika kepentingan itu belum terjadi, ya seolah-olah buta matanya, telinganya tuli, mulutnya bisu, ya kakinya tidak bisa berjalan. Pokoknya sudah ini. Ya, kenapa? Apalagi pernah terjadi sesuatu yang berhasil mengkolaborasi antara politik dengan agama. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu apa yang dicita-citakan, walaupun kalau menurut saya itu dengan cara yang tidak fair. Ya, karena itu ya kita harus melek politik sih memang. Gitu. Ya, baik Dedi. Dari sini ya berarti Dedi, kalau seseorang dia mengambil sikap untuk terjun dalam dunia politik itu dia harus berdiri atas semua golongan, tidak boleh memandang latar belakang agama orang atau siapapun yang akan dia hadapi ya Dedi, atau seperti apa nih? Karena yang diutamakan di dalam dunia politik kan syarat dengan kepentingan. Baik. Sepanjang kepentingannya sama, ya no problem mau agamanya apa saja. Ya, ada orang yang agamanya beda, kalau mendukung keinginannya ya tetap menjadi satu. Karena itu di dalam dunia politik itu hari ini bisa cium-ciuman, besok pagi bisa pukul-pukulan, atau sebaliknya. Itulah dunia politik. Makanya kita harus melek politik, tetapi kita tidak boleh mencampur adukkan dunia politik dengan dunia kerohanian.
Kecuali kalau kita mau merusak kerohanian kita sendiri. Ada juga yang seperti itu, hanya untuk menjadi tedeng atau tameng kehidupannya. Yang penting pokoknya saya bisa mendapatkan goal yang saya inginkan. Baik. Mau merusak agamanya sendiri kayak masa bodoh. Kan ada ini. Ya, saya tidak perlu sebutkan lah, nanti saya disalahkan lagi. Ya baik Dedi, terima kasih atas jawabannya. Ya. Dan juga sahabatku 0816654532 di malam hari ini. Dan pastinya sudah ada sahabatku yang bersiap-siap untuk bergabung di 0816654532 melalui pesan WhatsApp dan juga SMS. Kami tunggu di malam hari ini. Jangan kemana-mana sahabatku, satu buah lagu dulu ya Dedi, Ya. sebelum kita masuk dengan atensi pertanyaan sahabat. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali ke ruang dengar sahabat. Walaupun tak dapat ku melihatmu Bapa, namun ku dapat rasakan jamahan tangan kasih-Mu. Memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku, hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu.
Sahabatku diberkati oleh Tuhan, yang diberkati oleh Bapak Yahweh di malam hari ini ya, masih bersama dengan kami, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, bagi sahabatku yang mau bergabung langsung saya di 0816654532 di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada atensi sahabat ya dalam pertanyaan, dan juga mungkin bagi sahabat yang mau konseling di malam hari ini bisa langsung saja bersama dengan kami, dan juga tentang judul kita di malam hari yaitu Melek Hukum. Aduh, terlalu melek hukum ya. Melek hukum. Iya. Aduh, saya selalu melek bahasa Ibrani jadi maaf ya tentang ya, tentang hukum dan politik di malam hari ini. Ya, jadi ini ada sebuah tanggapan nih dari Bapak Daniel Togar Maringan Sinaga, ya purnawirawan nih TNI di malam hari ini yang akan kita dengarkan bersama-sama ya. Mungkin ada sebuah pendapat atau juga pertanyaan yang ditunjukkan kepada Dedi, dan juga bagi sahabat yang ada di rumah, kita akan dengarkan bersama-sama. Ya, kita dengarkan. Pastor Dr. Yakub Sulistyo. Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sungguh senang bisa mengikuti Rema melalui refleksi sore hari ini. Ada satu hal yang ingin mau saya sampaikan, Pastor Yakub. Tugas negara kita adalah dalam 6 kata itu, Pastor Yakub. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwah. Padahal selama ini kemana-mana Presiden Insinyur Joko Widodo dengan burung Garuda tandanya itu, dan selalu hanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sampai dengan sekarang kita ini hanya tahu bahwa burung Garuda itu di bawahnya 3 kata itu ya sepertinya hanya setengah dari iman atau impian bangsa ini dipahami oleh 270 juta lebih manusia Indonesia, Pastor Yakub. Karena itu ada semacam downgrade atau pengurangan dalam hal kemampuan kita, kemauan kita memahami apa sebenarnya cita-cita bangsa. Sekali lagi, cita-cita bangsa adalah 6 kata itu, Pastor Yakub. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwah. Intinya adalah satu tekad dharma. Satu-satunya tekad yang harus dimiliki oleh seluruh komponen dalam kehidupan negara. Gereja, masyarakat, apapun, entitas-entitas. Maka sesungguhnya nilai-nilai kekristenan yang paling unggul, yang menjadi powerful, itu yang harus dipersembahkan oleh setiap entitas-entitas, Bapak. Nah, itu yang saya rasakan setelah 5 tahun lebih meninggalkan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Saya masih ingat dahulu, bahkan saya masih ada rekaman-rekamannya, waktu kita membuat berbagai hal sebelum kita mendapat izin operasional radio kita ini. Artinya, Bapak, dapatkah kita memberikan segala hal seperti refleksi ini yang langsung mengembangkan tugas negara itu, yaitu 6 kata itu, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwah. Demikian Pastor Yakub. Shalom, shalom. Daniel Togar Maringan Sinaga, pecinta Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Shalom, shalom. Bapak Yahweh memberkati. Iya, Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah ya, tadi itu sebuah pendapat nih, dan juga pastinya akan ada hal yang mungkin bisa Dedi tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Daniel Togar Maringan Sinaga. Silakan, Den. Ya, terima kasih.
Shalom untuk Pak Daniel Togar Maringan Sinaga, sahabat saya. Sudah cukup lama kita tidak komunikasi. Sehat senantiasa, terbukti suaranya masih menggelegar. Amin. Seperti halilintar. Terima kasih untuk informasi inputnya untuk saya terima. Ya, untuk tugas dari khususnya Radio Surya Kebenaran, seperti yang saya sampaikan hari ini, melek politik dan melek hukum. Bagaimana kita mengembangkan 6 kata, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Maruah. Saya katakan bahwa kan yang sudah dimasukkan di dalam lambang negara kan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa yang sudah ada ini tidak mungkin bisa diubah-ubah lagi. Artinya kalau kita mengubah itu sama saja dengan kita mengubah ideologinya. Kan begitu. Lalu bagaimana untuk mengeterapkan Tanhana Dharma Maruahnya, yaitu di dalam sikap tingkah laku kita menggabungkan antara Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus diterangkan. Kemudian di bagian belakang baru kita mengungkapkan masalah Tanhana Dharma Maruah tadi, tetapi tanpa mengubah apapun, karena semua yang sudah menjadi lambang itu tidak bisa diubah. Misalkan seperti lambang logo dari Gereja Pemulihan Firman, misalkan kita menemukan ada hal baru, ya sudah, apalagi lambang atau logo dari Gereja Pemulihan Firman itu kami daftarkan di hak paten. Jadi yang sudah dipatenkan tidak bisa diubah, cuman penjabarannya saja kan bisa berkembang begitu. Yang pasti adalah Gereja Pemulihan Firman secara khusus, secara sinodal, dan juga Radio Surya Kebenaran adalah pendukung pemerintah yang sah, yang tentunya tidak bertentangan dengan kebenaran firman. Begitu Pak Daniel Togar Maringan Sinaga yang pada hari ini telah memberikan semangat untuk saya terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan ketika mendengar suara menggelegar dari hamba Tuhan ini, Pak Daniel Togar Maringan Sinaga. Terima kasih sekali lagi, Bapak Yawi memberkati. Amin. Ya, jadi ini sangat menarik ya, karena tadi arti dari kata belakang yang disampaikan oleh Pak Daniel bahwa tidak ada pengabdian yang mendua. Kitab suci pun mengajarkan kepada kita jangan mengabdi juga kepada dua tuan. Nah, begitu juga sebagai bangsa Indonesia kita harus satu ya, Dedi. Betul. Nah, sekarang kalau kita mendua artinya kita jadi ante-ante asing. Wah, ya ini bikin kacau. Termasuk di bidang kerohanian kita tidak boleh mendua. Nah, Tuhan kita sebagai orang yang umat Nasrani istilahnya, yang sesuai dengan kitab sucinya, nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa? Yahweh. Ya jangan mendua. Ya. Nah, karena itu nanti kan bisa dijabarkan di dalam sepak terjang kehidupan kita berbhinneka tunggal ika tanpa mengubah lambang yang sudah ada. Ini memang pertanyaan atau statement dari Pak Daniel Togar Maringan Sinaga ini luar biasa sekali menurut saya. Dan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan tubuh NKRI ya. Oke. Betul. Ya, baik, terima kasih Dedi sudah merespon ini. Tadi ada sedikit tanggapan dari Bapak Daniel Togar Maringan Sinaga yang saat ini sahabatku juga bergabung bersama dengan kami. Dan baik, jadi ini ada pertanyaan selanjutnya ini datang dari Dr. Ayu. Wah, selamat pagi Dr. Ayu. Ya, Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Shalom, kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa Dr. Ayu. Haleluya. Selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran. Selamat pagi dari Toronto katanya. Waduh, luar biasa. Ya, berbicara tentang melek hukum dan politik, flyernya seperti iklan talk show TV ya. Selalu keren Radio Surya Kebenaran. Terima kasih Dr. Ayu. Ya, langsung saja pertanyaan saya, bagaimana seharusnya orang Kristen memandang politik, Pastor Yakub? Bagaimana orang Kristen memandang politik? Ya jangan tabu. Karena ada banyak orang yang orang Kristen tidak bisa berpolitik. Nah, bagaimana kita bisa mengubah dunia perpolitikan di Indonesia kalau kita tidak berpolitik? Jadi ya kita tidak boleh berpikir, memang politik itu kalau saya boleh katakan itu syarat dengan kepentingan. Karena itu ketika seseorang politikus ditanya, tidak akan bisa menjawab hitam putih, pasti jawabannya itu bersayap. Ini hampir dipastikan demikian. Kenapa? Karena itulah dunia politik. Tetapi kita ambil dari sudut positifnya saja, artinya
kalau kita memang ingin Indonesia sejahtera, ya kita harus ada di dalam sistemnya. Jadi kita tidak boleh tabu terhadap masalah politik. Asal kita tidak ikut-ikutan hal-hal yang negatifnya kita ambil begitu. Kita ambil yang positifnya saja. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan Ya. kedua dari Dokter Ya. Ayu, kita harus melek politik dan mengerti politik. Nah, Benar. bahkan ada orang Kristen juga yang terjun ke dalam politik Ya. dan juga ada yang hanya sebatas mengerti. Apakah politik bisa kita gunakan sebagai senjata untuk menyerang pemerintahan yang buruk? Sangat bisa. Justru itulah Dokter Ayu. Kalau kita tahu pemerintah kita buruk, sementara kita ada di sistemnya, kita bisa berbicara lantang. Lah kalau kita tidak memiliki otoritas apapun, kita tidak tahu dunia perpolitikan, kita mau teriak-teriak sampai tenggorokan kita sakit, ya orang akan berkata siapa kau, ngomong apa, tidak akan didengar. Begitu Dokter Ayu. Jadi ya itulah makanya judul refleksi malam hari ini adalah melek hukum dan melek politik. Ya, jadi istilahnya kita juga punya senjata ya, Dedi. Iya, itu Betul. menjadi senjata kita. Nah, seperti sinode-sinode yang lalu kan saya bisa ikut mengubah setir istilahnya ya, setir sinode itu karena saya ada di dalamnya. Ya. Kalau saya tidak ada di dalamnya ya tidak mungkin bisa begitu. Baik. Terima kasih Dedi sudah Ya. menjawab. Ini pertanyaan ketiga Ya, di ya. malam hari ini ya dari Dokter Ayu. Ya. Ayat dalam kitab suci berkata tunduk dan patuh serta menghargai pemerintah karena mereka adalah wakil Elohim Ya. di dunia. Ya. Padahal faktanya bahwa pemerintah tidak bisa menyelamatkan kita. Bagaimana pendapat Pastor? Iya, artinya kita ada di bawah secara sekuler, secara jasmani kita ada di bawah kepemerintahan seseorang. Jadi kita memang tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah. Tentu saja dalam hal ini adalah hukum positif yang sesuai dengan firman. Karena itu tadi pertanyaan Dokter Ayu yang kedua, kalau misalkan pemerintah buruk itu bagaimana? Apakah kita tetap tunduk? Oh tidak. Apalagi kalau kepemerintahannya itu melawan firman, kita harus ikut fight. Kalau tidak ya kita akan ikut terlibat juga. Seperti Esther istilahnya, kalau Esther waktu itu diam saja, ya tetap mati juga dia walaupun ada di sistem begitu. Karena itu ya kita harus tahulah posisi diri kita terhadap kepemerintahan itu kita harus tahu. Memang pemerintah tidak bisa menyelamatkan secara jiwa dan roh kita, tetapi setidak-tidaknya dengan kita ikut adil di dalamnya, ya setidak-tidaknya kan penyembah Bapa Yahweh, apalagi sekarang di Indonesia sudah semakin marak di mana-mana. Walaupun dihambat, dihina, dihancurkan, toh tidak hancur juga dan tidak terhina, tetapi justru semakin besar. Ini menunjukkan ini datang dari Tuhan dan waktunya memang ini waktu Tuhan untuk kita memberitakan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh. Orang boleh menggunakan ribuan argumentasi, tetapi kita lihat saja nanti pada akhirnya di bagian sesi yang terakhir, mungkin closing statement kalau tidak salah, saya sudah tulis bagaimana kita menyikapi hal ini. Nanti kita akan sampai ke situ. Baik. Ya baik, terima kasih Dedi. Ini Ya. langsung terakhir, thanks Pastor ya. Terima kasih Terima kembali kasih Dokter Ayu ya. Dr. Ayu, Sehat luar selalu. biasa, Dan haleluya. tetap di live streaming nih, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Ya Dedi, kalau kita tahu ya Dedi, beberapa waktu yang lalu ya baru-baru ini ada informasi tentang seorang wanita yang ditangkap, dianggap sebagai sebuah jaringan ya yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa. Ya. Nah, dan itu banyak orang menghujat nih tentang karena melihat dari pakaian yang dipakai. Nah, sekarang ternyata pakaian yang kita pakai pun bisa mengaitkan hubungan pemecahan, maksudnya gini, rusaknya bangsa ini, adanya politik untuk menghancurkan bangsa ini dari seragam yang dipakai ini. Iya. Bagaimana nih Dedi, menurut Dedi? Ya ini kalau tidak ya di atas ya, tidak di atas tidak, saya katakan ini memang cara kerja setan. Ya. Cara kerja setan kan memang menghancurkan, membunuh dan membinasakan. Ya dengan berbagai macam cara. Toh setan juga dikatakan bisa menyerupai malaikat terang. Jadi kalau tidak berdiri di dalam kebenaran, ya itu memang cara kerja setan. Cuman kalau kita berdiri di dalam kebenaran yang harus berpolitik, ya misalkan seperti Esther tidak menyatakan jati dirinya, ya itu kan sebetulnya sama juga dengan yang Rio tadi sampaikan. Cuman
apa yang disampaikan Esther ini adalah dari sudut positif, sedangkan yang perempuan itu adalah dari sudut negatif untuk menghancurkan. Nah, ini bertolak belakang, opposite lah istilahnya. Ya. Dan ini ada tidak nih pesan Dedi untuk umat Kristiani ini yang mendengarkan di malam hari ini. Jadi kita jangan melihat dari warna baju yang dipakai. Apakah mungkin kita bisa melihat, jadi kita tidak langsung mengejat sebuah agama dalam hal ini, memandang keyakinan ini berarti orangnya seperti ini. Ini mungkin ada pesan Mr. Dedi dibagikan. Iya, pesan saya adalah meleklah politik dan hukum. Karena kalau kita melek politik dan hukum, walaupun orang menggunakan baju hitam, kita akan tahu kalau itu ternyata dalamnya putih. Dan kita akan tahu orang itu hitam walaupun bajunya putih misalkan. Jadi untuk mengetahui hal itu ya kita terjun dalam dunia politik. Walaupun kita tidak berpolitik praktis dalam arti kita memaksakan kehendak orang harus ikut sesuai dengan keyakinan politik saya misalkan. Makanya tadi saya katakan bila perlu kalau ada yang mau mendirikan partai politik, go ahead saja, silahkan, monggo-monggo saja. Asal pada saat mensosialisasikan itu tidak memaksakan kehendak. Karena orang yang memaksakan kehendak itu ya sama saja dengan seperti yang tadi radikalisme yang maunya homogen, padahal kita adalah heterogen. Nanti kalau misalkan saya sebagai gembala, saya berpihak kepada salah satu partai politik dan jemaat harus mengikuti saya, wah jemaat bisa pecah belah gak karu-karuan, kan begitu Miriam? Iya, karena masing-masing punya pilihan. Iya. Betul. Nah, ini jadi juga nih berkaitan dengan informasi atau bagaimana bijak kita menggunakan media yang ada, media informasi baik internet maupun media visual dan juga audio seperti radio saat ini. Jadi bagaimana kita memilah berita yang baik, informasi yang positif yang harusnya kita terima, bukan sibuk dengan debat di sosial media, tapi kita harus juga mencari informasi yang benar-benar membuat kita sebagai walaupun kita dikatakan wah dia orangnya tidak berpikir tentang dunia politik, tapi istilah dia tahu dan mengerti tentang informasi terupdate ya Didi. Ya, jadi kita mengupdate berita. Betul. Dan kalau kita mau menyampaikan berita, kalau dulu kan mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Kita ngetik salah, kita bisa masuk penjara atau kita bisa dibunuh orang. Oleh karena itulah maka yang harus kita lakukan apa? Ya kita samakan persepsinya dengan Undang-Undang ITE. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang melanggar Undang-Undang ITE. Sementara Undang-Undang ITE itu dibuat supaya tidak terjadi permasalahan di dalam negara NKRI. Baik. Nah, kalau kita tidak mengerti itu, ya jangan-jangan malah kita yang ditangkap. Waduh. Iya kan? Iya, betul. Gitu Rio. Oke, baik sahabatku, kita juga harus bijak nih dalam menggunakan berbagi atau share informasi yang ada. Jadi kita harus cari tahu juga kebenarannya, ini faktanya. Ya, jadi cross check. Jangan asal ngomong saja. Betul. Gitu tanpa ada klarifikasi sebelumnya atau kita tidak memiliki data-data. Kalau segala sesuatu yang diucapkan harus by data. Kalau tidak ada data itu namanya fitnah. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Dedi sudah merespon ya. Ini karena semakin menarik ya, kita tidak jeda nih Dedi, kita langsung masuk saja pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Ya sahabatku, dalam obrolan kita di malam hari ini tentang melek hukum dan politik bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Silakan Ded. Ya, terima kasih. Saya masuk tadi sebelum sesi yang kedua berakhir, saya katakan tentang berita heboh ID membunuh Dr. Terawan dengan memecatnya dari keanggotaan ID, artinya dipecat permanen secara hukum kan berarti sama saja dengan tidak bisa berpraktek. Sementara ID justru ikut mengucapkan belasungkawa atas matinya Dr. Sunardi akibat ditembak Densus 88. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Saya akan sampaikan, saya ulang dengan lebih hati-hati. Berita heboh ID membunuh Dr. Terawan dengan memecatnya dari ID, namun justru ID ikut mengucapkan belasungkawa atas matinya Dr. Sunardi akibat ditembak Densus 88. Ini indikasinya apa? Dan ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Ya, berita hari ini saja ada banyak sekali dokter-dokter yang keluar dari ID. Nah, kita bukannya mau ikut campur, tetapi hal-hal yang seperti ini yang harus kita ketahui, karena jangan sampai sementara orang heboh-heboh ditanya ID siapa? Oh iya.
Iji itu tinggalnya di mana? Idi itu perempuan apa laki-laki? Betul. Waduh, kasihan sekali Yes. kalau seperti itu. Jadi kita harus mengerti lah. Ya. Kita bukannya mau ikut campur sekali lagi ya, tetapi inilah pentingnya melek hukum dan politik karena ini bernuansa politik sangat kentara sekali untuk urusan antara ID dengan Dokter Terawan ini. Ya, saya ingin sampaikan karena ada banyak, waduh kasihan sekali tidak bisa berpraktek dan sebagainya. Nah, secara hukum selain ID ada organisasi kedokteran yang diatur undang-undang, Rio, Ya. yaitu KKI, yaitu singkatan dari Konsil Kedokteran Indonesia. KKI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan kompetensi seorang dokter. Nah, saya mencari data. KKI didirikan pada tanggal 29 April tahun 2005 di Jakarta yang anggotanya terdiri dari 17 orang, merupakan perwakilan dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia 2 orang, Kolegium Kedokteran Indonesia 1 orang. Nah, KKI mempunyai wewenang diantaranya sesuai pasal 8 UU-PK, yaitu menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi. Jadi selevel Dokter Terawan diatur oleh KKI, bukan ID. Jadi KKI levelnya lebih tinggi dari ID. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ID mengucapkan bela sungkawa terhadap orang yang mati ditembak Densus 88 anti teror, tetapi memecat Dokter Terawan yang akan mengembangkan vaksin merah putih? Nah, ini berita sudah kacau, tidak karu-karuan, karena kan jadi menimbulkan banyak polemik ya. Ya. Tetapi yang jelas di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Jadi jelas ID sudah terpapar cara-cara radikalisme. Saya tidak tahu apakah di dalam ID ada orang-orang yang terpapar radikalisme atau tidak, tetapi cara-caranya itu sudah diindikasikan oleh banyak orang seperti itu. Karena penyembuh dimatikan, sementara pembunuh justru dimonumenkan dengan diberi ucapan bela sungkawa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa radikalisme di Indonesia ini ada campur tangan asing, meskipun mereka teriak-teriak anti asing. Seperti zaman Orde Baru yang menjual Freeport di bawah McMoran. Berarti ID melanggar sumpah jabatannya sendiri, dan hal itu karena politik dan ujung-ujungnya duit. Hari ini saya mendapatkan berita dari mantan Menteri Kesehatan juga, kalau tidak salah itu yang perempuan itu. Oh, Ibu Siti Fadila Supari. Ya. Beliau katakan bahwa ini nuansa jual beli vaksin ini sangat kentara sekali begitu. Artinya ya kembali ujung-ujungnya duit. Ya. Apalagi Dokter Terawan terkenal sebagai dokter cuci otak yang menyembuhkan ribuan orang yang stroke dengan cepat, tidak perlu sampai jual rumah segala. Dan ini diperkirakan merugikan profesi dokter secara materi. Apalagi Dokter Terawan ini pembuat vaksin Nusantara yang bisa mempengaruhi bisnis orang atau kelompok tertentu, maka selalu dihambat, sementara di luar negeri justru sudah teruji. Jadi kembali ujung-ujungnya duit juga. Ini dari data yang baru saja saya dapatkan. Nah, lebih mengerikan lagi, ada berita yang mengatakan bahwa Indonesia itu ternyata memiliki tempat-tempat untuk senjata biologis tetapi disembunyikan gitu. Nah, masalah kebenarannya saya belum tahu. Tetapi hal ini ya kita renungkan juga gitu. Karena kan semua sekarang ini berbau hedonisme ya, berbau masalah keuangan. Nah, saya di sini katakan, jangankan sumpah profesi profesional sekuler yang kuliahnya saja membutuhkan dana banyak, dan tidak semuanya terpanggil untuk misi menyembuhkan orang sakit. Karena realitas kan ada dokter yang cari duit, ya ada. Tetapi kalau seperti Dokter Ayu kan enggak. Dokter Ayu selalu memikirkan kesejahteraan orang, kesembuhan orang, dan terbukti juga selalu memantau radio kita ya. Itu bagi saya cukup membanggakan. Nah, profesi kerohanian
yang sudah jelas-jelas masuk dalam dunia pelayanan sebagai panggilan Tuhan, yang tujuan utamanya tidak untuk cari uang saja, sudah beralih menjadi sebuah pekerjaan kok. Ini akibat hedonisme sudah merambah ke segala profesi. Jadi kalau misalkan tadi ada tuduhan bahwa IDI itu melindungi orang-orang yang mungkin ada kepentingan masalah materi di situ, saya tidak heran ya, walaupun saya kalau disuruh membuktikan biasanya kan buktikan ya, saya tidak bisa membuktikan. Tetapi kalau kita bicara secara hati nurani, cobalah tanya hati nurani, betul tidak? Saya katakan betul. Jangankan seperti tadi saya sudah sampaikan, jangankan dalam profesi sekuler profesional, dalam masalah kerohanian pun banyak pendeta yang tahu kebenaran, tetapi menimbang-nimbang jika sudah berkaitan dengan masa depan pelayanan yang bisa berakibat terpuruknya pelayanannya sendiri. Tidak berani dan lebih memilih wait and see dari panggilan Tuhan sebagai kepala, rela mengubah diri menjadi ekor demi menyelamatkan profesinya yang sudah berubah dari pelayanan menjadi sebuah pekerjaan. Ya, contohnya apa? Banyak yang tahu mengenai nama Yahweh, karena ini kita bicara soal nama Yahweh ya. Tetapi tidak berani menyampaikannya. Bahkan ada yang mengatakan nanti kalau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengubah, ya nanti saya akan mengubah. Ya itu artinya bukan kepala dong, jadi ekor. Ya, sementara LAI sendiri dari orang-orangnya pernah saya tanya kapan mengubah. Nanti kalau gereja meminta, ya sudah, nunggu saja sampai Yeshua HaMasyiah datang kembali untuk yang kedua kali. Kita tidak bisa seperti itu, karena kita ini bukan melayani institusi loh, Rio. Kita ini melayani Elohim, melayani Tuhan. Ya. Jadi lebih memilih teolog-teolog yang menentang nama Yahweh dan yang mengajar jemaat untuk melupakan nama Yahweh sesuai dengan yang pernah tertulis dalam kitab Yirmiyahu pasal 23 ayat 26 sampai 27. Ini yang membuat saya ngeri. Karena itu ketika saya mengenal nama Bapa Yahweh, saya tidak mau melanggar ini. Karena Yirmiyahu 23 ayat 26 sampai 27 katakan, sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang membuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Nah, ini kan aneh sekali, sudah tahu tetapi tidak berani, ya. Siapa yang pertanyaan saya adalah siapa yang memberi otoritas untuk meremove atau mengganti nama Yahweh dengan Allah? Orang Yahudi kah? Apakah orang Yahudi lebih punya otoritas daripada Yahweh itu sendiri? Agama Yudaisme, Talmud, ataukah Kristen Arab? Atau teolog-teolog Indonesia yang lebih pintar dari orang Yahudi yang bisa membaca Yod-Heh-Waw-Heh yang berbunyi Yahweh, dikatakan YHWH tidak bisa berbunyi. Nah, ini kan juga aneh kalau tidak bisa berbunyi. Kenapa Tuhan menyuruh menulis sampai ribuan kali? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca atau dibunyikan? Ya, jadi saya himbaukan begini, katakanlah YHWH tidak bisa berbunyi. Oke, YHWH tidak bisa berbunyi. Oke, kenapa bisa diterjemahkan? Nah, kalau bisa diterjemahkan kan artinya bisa dibunyikan. Nah, kalau memang konsekuen YHWH tidak bisa berbunyi, ya tulis saja apa adanya. Masalah YHWH nanti mau dibaca Semar, mau dibaca Allah, atau mau dibaca Sastro di Mejo Mangkunegoro, ya silakan saja. Karena itu hak seseorang untuk membunyikannya, tapi bukan mengganti tulisannya, sehingga orang tidak kenal Tuhannya sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Nah, begitu Rio. Nah, pada hari ini kalau tidak salah ya, saya sempat video call dengan anak saya yang menjadi charge nurse di UCLA Hospital. Beliau kan beribadah ya di salah satu gereja. Nah, hari ini saya bersyukur karena di Amerika ada gereja besar tempat di mana anak saya beribadah di sana, yaitu Grace Community Church di Los Angeles di bawah pimpinan Pastor John MacArthur. Nanti bisa di searching di internet. Baru-baru ini telah mengganti kitabnya yang dari tadinya menggunakan cuma God Lord, yaitu kitab New American Standard Version. Sekarang diganti menjadi Legacy Standard Bible.
atau kitab suci warisan standar atau apapun lah namanya, tetapi Alkitab Legasi Standard Bible ini menggunakan nama Yahweh. Jadi anak saya memberitakan, bahkan beliau mau membelikan nanti kalau saya ke Amerika, mau diberikan ke saya. Jadi ya saya bersyukur kalau sudah mulai ada gereja-gereja besar yang di Amerika lagi, yang orang juga hanya God Lord, walaupun kalau ditanya who is God, mereka bisa menyebutkan itu Elohim yang namanya Yahweh, mereka bisa. Nah beda dengan di Indonesia, who is Yahweh, oh jangan disebut itu terlalu kudus. Nah kalau terlalu kudus kok nyebut Yesus, berarti Yesus nggak kudus dong. Ya toh, ada 1001 macam alasan. Nah ini karena sudah politik masuk di dalam gereja, tetapi tidak jujur begitu. Karena itulah kita harus bisa melek politik. Kenapa saya katakan bahwa YHWH bisa berbunyi? Karena saya mempelajarinya, kan begitu. Nah orang yang tahu politik adalah orang yang mempelajari politik. Orang tahu hukum yang pelajari hukum. Karena itu kita harus tahu segala-galanya. Katanya pemimpin, masa pemimpin nggak tahu? Kalau ditanya, ya itu bukan pemimpin, orang buta namanya. Begitu Rio. Jadi itu sesi yang ketiga. Saya bersyukurlah ada gereja Grace Community Church di Los Angeles yang di bawah pimpinan Pastor John MacArthur, yang gerejanya besar, sekarang sudah menggunakan Legasi Standard Bible yang pakai Yahweh. Haleluya. Ya baik, terima kasih jadi untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Sahabatku, jangan kemana-mana, satu buah lagu saja sebelum kita kembali lagi untuk sahabat yang sudah masuk dengan atensi di malam hari ini. Tetap bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin. Katakan, ku simpan firman-Mu dalam hatiku, agar hatiku tak melawan-Mu. Ajar
Ya baiklah sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Ya sesi pertama sampai dengan sesi yang ketiga sudah dibahas ya tentang melek hukum dan politik ya bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, kita kembali dengan atensi pertanyaan nih Dedi yang sudah masuk di malam hari ini dari Gunadi di Surabaya. Ya, terima kasih Gunardi. Baik, ini dari sahabat kita di Surabaya yang selalu setia juga. Ini ada Gurnadi sahabatku. Shalom Om Yakub dan Mas Rio, juga semua pendengar. Amin. Amin. Alaikum shalom. Kiranya dalam lindungan Bapak Yahweh selalu. Amin. Haleluya. Pak Yakub, saya panggil Om saja ya. Silakan. Supaya lebih akrab nih. Terserah mau panggil apa saja, asal jangan memanggil nama Yahweh dengan sembarangan. Yes, haleluya. Ya, Om, ini berkenan dengan pertanyaan minggu lalu. Ya. Sabtu kemarin saya bertemu dengan orang yang bertanya tentang beberapa profesi Ya. yang bisa menghilangkan nyawa orang. Iya. Saya jawab ke dia sesuai dengan yang Om ajarkan. Ya. Tapi orang itu menjawab saya, di Indonesia kan ada hukuman mati. Lah, yang menjalankan hukuman mati itu bukannya algojo. Bahkan di dalam Alkitab pun juga ada tentang hukuman mati, bukan? Lah berarti dengan kata lain, membunuh orang pun boleh asal alasannya jelas. Bukan seperti itu kurang lebih pernyataannya. Mohon ditanggapi. Iya, ya memang benar. Membunuh pun tidak masalah kalau sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi yang menentukan hukum adalah pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah wakil Elohim, wakilnya Tuhan. Jadi kan artinya di dalam hukuman yang kalau dia tidak dibunuh ya dia yang membunuh, begitu. Seperti yang kemarinnya saya sampaikan kan, kejadian di Ambon saja kalau tidak membunuh ya dibunuh. Ya, mau tidak mau itu sudah merupakan sebuah konsekuensi. Seperti orang Yahudi dalam perjalanan dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan kan harus melewati beberapa daerah orang. Nah, hukum pada saat itu kalau kamu masuk ke daerah baru ya harus diperangi dulu. Karena kan dianggap mau menguasai. Jadi kalau tidak mau membunuh ya dibunuh. Jadi jika berdasarkan koridor yang benar ya tidak masalah, kecuali kalau kita memang profesinya sebagai pembunuh bayaran misalkan ya itu lain lagi. Gitu Gunardi. Ya baik, terima kasih Dedi. Di terakhirnya mohon nanti acara ditutup dalam doa. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Gurnadi di Surabaya yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan juga para sahabat lainnya baik dalam atensi pertanyaan di malam hari ini yang juga mendengarkan di 107.8 dan di www.suryakebenaran.com. Saya ingatkan kembali bagi sahabat yang ada di rumah, siaran di malam hari dapat sahabat dengarkan kembali nanti atau menonton ya sahabatku di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan Dedi, waktu juga yang membatasi ruang jumpa kita masuk saja pada closing statement. Silakan Ded. Baik Rio, closing statement saya dua hal saja. Yang pertama, jangan melanggar sumpah jabatan atau janji pelayanan. Memang semua butuh uang. Saya pun ya butuh uang, karena kalau saya beli sesuatu tidak mungkin pakai daun karena saya pendeta sehingga belinya bisa pakai daun. Tapi jangan dijadikan uang sebagai segala-galanya. Jika kita mengutamakan jiwa-jiwa, maka Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Jangan jadi nabi palsu dengan mengajak umat melupakan nama Yahweh. Kalau tidak berani menyatakan kebenaran ini, bagi saya lebih baik pensiun saja dari pelayanan. Kenapa Tuhan pakai kaum profesional seperti Dr. Ayu misalkan, para insinyur, hakim, dan lain-lain untuk mengenalkan dan memberitakan nama Yahweh? Karena yang mengaku sebagai pelayan Tuhan tidak berani. Ini sebuah fenomena dan kenyataan yang terjadi loh Rio. Saya ngomong ini bukan 1-2 pendeta, banyak pendeta. Dia bilang nanti tunggu LAI. Tapi itu satu kebenaran kan? Iya memang betul. Lah kalau sudah tahu betul kenapa tidak berani? Ya kan kita hidup di bawah organisasi. Boleh kita ada di bawah organisasi, tapi kita ini bekerja untuk siapa? Untuk organisasi apa untuk Tuhan? Nah ini karena pelayanan sudah berubah menjadi pekerjaan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melek hukum dan melek politik, kita tidak dibohongi orang-orang yang melek hukum dan melek politik. Nama Yahweh diubah menjadi Allah huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua,
Allah hanya saja yang huruf besar dan Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan beralasan karena orang Kristen Arab tidak menyebut, orang Yahudi tidak menyebut, Talmud melarang menyebut dan lain-lain. Memangnya siapa yang memberi otoritas kepada mereka untuk mengganti nama Yahweh yang kudus itu? Sementara yang punya nama menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan umatnya sendiri. Ini yang jadi masalahnya, karena yang punya nama menghendaki disebut. Jadi kalau saya memberitakan nama Yahweh dikatakan Pak Yakob kok memaksakan kehendak. Loh, saya ngapain memaksakan kehendak? Saya tidak pernah memaksakan kehendak. Kalau dikatakan memaksakan kehendak, yang memaksakan siapa? Tuhan sendiri. Kamu harus menyebut nama Yahweh. Nah, saya kan tinggal membacakan saja. Nah, tidak mau ya tidak apa-apa. Ngapain saya pusing? Yang penting saya sudah sampaikan. Kitab suci katakan darahnya tidak ditanggungkan lagi atas saya. Begitu. Itu saja Rio, 2 closing statement saya. Ya, baik, terima kasih Dedi yang sudah bersama dengan kami di malam hari ini. Sehat selalu, sukses dalam pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita semua di 107.8 berbicara di malam hari tentang melek hukum dan politik, dan juga bagaimana ada firman Tuhan yang disampaikan, juga ada pesan-pesan yang luar biasa bagi kita para pendengar setia Radio Surya Kebenaran, dan 2 closing statement yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Ya, baik, jadi sebelum kita tutup di malam hari ini, mari kita mungkin dalam doa dulu. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pembahasan malam hari ini, melek hukum dan melek politik. Apa yang hamba-Mu telah sampaikan ini dengan tujuan agar jemaat-Mu tidak buta hukum dan buta politik. Tuhan beri hikmat akal budi supaya di dalam kami mengasihi Tuhan, di dalam kami mengasihi jiwa-jiwa, juga tidak mempolitisasi kehidupan kami untuk orang lain, tetapi biarlah kami dapat mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, supaya kehidupan kami tetap benar di hadapan-Mu walaupun kami melek hukum dan melek politik. Berkati semua yang sudah beratensi maupun para pendengar Radio Surya Kebenaran dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati supaya mereka juga melek hukum dan melek politik, sehingga mereka hidupnya tetap nyaman, damai, sejahtera. Kalau sebentar kami akan berpisah, biarlah Tuhan tidak akan pernah memisahkan kami dalam roh. Setiap saat kami akan berada bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Kami yakin bahwa semua yang kami kerjakan dibuat oleh Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes berhasil. Karena sebelum kami melakukannya, kami selalu datang kepada Tuhan. Berkati semua yang sudah atensi. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasihlah sahabatku, demikian sudah obrolan di malam hari ini dengan judul yang luar biasa dan dalam program refleksi. Dan ingat sahabatku, bisa menyimak kembali atau menonton di channel YouTube Yakob Sulistyo. Dan terima kasih sahabatku, kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama, dengan program yang sama, dengan pembicara dan juga materi yang luar biasa pastinya, dan bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Kami pamit undur untuk sahabatku di malam hari dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120.